Berat banget Pak, berat. Kebutuhannya ibarat sehari-hari kan lebih gede, kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penghasilan kan nggak ada, cuma secukupnya doang, pas-pasan. Jadi saya bingung. Ya kalau bingung kalau diceritain. Ya, di setiap situasi krisis udah pasti yang namanya orang miskin, orang yang tidak berdaya dia nggak akan bisa berkembang gitu. Nah, sebaliknya orang yang punya sumber daya dia akan bisa terus bertahan, bahkan bisa mengembangkan hidupnya gitu. Yang mencolok itu sebetulnya buat saya dan juga berdasarkan hasil penelitian adalah di balik mudahnya kota Jakarta ini, ketersediaan sarana infrastruktur, public service yang sangat mumpuni karena levelnya adalah tingkat nasional, masih banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Akbar, sini dulu. Coba, Akbar. Mah dulu jualan ikan, ya sampai sekarang jualan ikan. Dulu mah dapatnya sehari 200. Sekarang nyari duit 50.000 aja susah. Keadaannya begini. Keadaannya susah, nyari ikannya ya belanjanya susah. Hujan melulu jadinya nyari untungnya sulit. Nggak kayak dulu. Dulu mah 200 ya masih dapet, sekarang mah nggak dapet. Untuk makan aja susah sekarang mah. Kalau dihitung beli beras aja seliter 10.000. Nah ikannya, sayurnya, segala kopinya apa bapaknya. Nggak cukup 50.000. Jadi kalau kekurangannya ya utang pinjam sama tetangga. Kalau dikasih giliran itu yang nggak dikasih ya udah. Mau seadanya aja. Mau bagaimana sih orang keadaannya begini. Ya, kebutuhan ekonomi begitu aja, resiko dapur, begitu doang. Mau butuhan apa sih? Nggak ada. Berobat suami? Ya berobat suami, kadang-kadang berobat, kadang-kadang enggak. Orang duitnya nggak ada. Apa yang dirasain Pak? Sakit. Ya. Kapan berobat? Kalau berobat duitnya nggak ada Pak. Ya ntar lah kalau punya duit baru Punya duit baru berobat, Iya. baru urut. Memang untuk makan aja susah. Baru untuk berobat. Sebulan 30.000, 300.000, cuma 10.000 sehari. Nggak cukup lah untuk beli beras doang. 10.000 seliter. Belum lain-lainnya. Namanya orang kan pengen ngopi dianya. Pengen apa pagi-pagi, pengen nyarap. Nggak cukup. Yang jualan kadang-kadang jualan, kadang enggak. Jagatnya begini sih Pak. Hujan melulu. Bagaimana?
yang bekerja di rumah sini, di rumah emak ini, Iya. itu siapa saja selain emak? Saya Emak doang, ada cerita? nggak ada. Selain saya doang, nggak ada. Suami? Ya suami nggak bisa kerja. Udah penyakitan begitu. Udah 4 tahun itu Pak nggak kerja, nggak bisa kerja. Sedapat-dapatnya saya aja. Kalau lagi dapet ya alhamdulillah. Kalau nggak dapet ya bagaimana? Nggak berobat juga. Iya nggak berobat, nggak bisa berobat. Berobat dari mana? Paling beli obatnya obat warung. Beli obat warung doang. Enggak, itu mah kalau Yang yang itu dapat mah telur mah BLT. Yang itu yang sembako biasa itu. Oh, Yang dari Jokowi, yang dari mana itu. itu enggak Nah, belum Bibi belum. kalau saya mah udah dapet. barangnya kan Ainun pipi Ainun udah turun Enggak, semua ini aturan kan udah beberapa orang udah pada dapat nih. Ini juga belum turun. Yang mau dia udah dapat duluan, kayak Pipit udah dapat belum sih, Mak? Udah dapet. Udah gitu. turun. Sekali doang, baru Tuh, sekali. iya, berarti yang bulan ini belum. Baru sekali doang. Baru semua sekali. Yang duluan, yang belakangan sekali doang. Sakit lumpuh Pak, stroke. Ya ini mah mendingan Pak bisa jalan. Tadinya kan ada 1 tahun itu nggak bisa apa-apa Pak. Makan tidur, tiduran aja nggak bisa apa-apa. Ya ini mah mending masih bisa jalan gitu. Ya begitu doang. Zaman 4 tahun itu. Dikurangin semua Pak. Segala-gala kurang semua. Kalau nggak dikurangin ya bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kalau nggak bisa ngaturnya gitu. Ya enak kata dulu mah masak seliter, sekarang masih setengah liter gitu. Begitu Pak. Ya keadaannya begini, mau bagaimana? Harusnya bisa ngaturnya. Daripada nggak makan. Ini hebat. Mau corona mau nggak ada, tetap aja semangat. Semangat. Iya. Karena hidup itu dijalani, bukan disesali ya, Wah ya. kita harus Iya. semangat ada nggak ada kita harus semangat ya Pak ya Aja. Selalu. nggak ada tetap Mau ambil dulu tuh teguh tuh. Saat ini memang SPRI baru mampu mendampingi 30 lebih sebetulnya, 35 gitu ya, tapi memang yang banyak aktif melakukan kegiatan di 30 kampung. Nah, kampung-kampung itu kami deteksi sebagai kampung-kampung di mana penduduk miskinnya cukup signifikan, cukup banyak gitu. Assalamualaikum. Rumah Bu Isa. Iya. Maaf ya Bu, saya ganggu. Boleh masuk Bu? ya masuk masuk Bu masuk ya Lah Ibu tinggal di sini sama anak-anak. iya Anaknya Ibu berapa? 4 Oh, 4. 4 laki semua apa perempuan laki? perempuan 3 laki Laki 1 satu. Kerja apa enggak ya Bu? lakinya ya begitu dah kerja cuman gaji nggak sesuai cuman ya latenin rajin serabutan. daripada nganggur Alhamdulillah. asal hidup sederhana bakal Sebetulnya kalau mau telusuri lebih jauh, lokasi warga miskin tidak cuma 35 kampung itu ya, jauh lebih banyak dari itu. Itu mungkin baru sekitar 30 atau 40% yang mungkin ya, karena ada banyak kampung di Jakarta Utara gitu ya, yang belum bisa kami jangkau gitu ya, juga di Jakarta Pusat gitu dan Jakarta Selatan yang belum terjangkau gitu. Jadi itu masih sebagian kecil saja baru dapat kami istilahnya dampingi, kami garap untuk bisa membangun satu wadah untuk saling bersolidaritas memperjuangkan haknya sebagai warga negara gitu. Pak RT, ini kan kita lagi cari orang yang benar-benar kesulitan, yang perlu kita bantu. Kira-kira di sini berapa banyak ya Pak RT? Di sini ada
Ada sekitar dari data itu ada 220 kakak ini. 120 kakak. Terus yang benar-benar kita bantu kira-kira berapa orang? Ada sekitar 90 kakak lah ada. 90 Iya, kakak. yang kita bantu. Yang benar-benar layak kita bantu Iya, gitu. yang dibantu dari para janda, anak yatim, miskin. Yang benar-benar kita perhatiin ya. Kalau untuk menggambarkan persoalan Jakarta sih bisa potret 35 kampung itu sangat jelas lah kita bisa memotret misalnya problem kemiskinan di Jakarta gitu ya. Betul bahwa ada peningkatan jumlah keluarga miskin, orang miskin di DKI salah disebabkan karena pandemi Covid. Itu juga temuan itu juga kami temukan pada proses survei tahun 2020 ya, bulan Mei kami menemukan waktu itu responden kami sekitar 4.000 gitu ya. Dari 4.000 responden itu sekitar 1.200 atau saya lupa menyatakan bahwa dia terdampak Covid menjadi miskin. Iya, kalau dari hasil pengamatan pengamatan lapangan, ya memang itu ya fenomena yang terjadi di situasi pandemi yang sulit kayak gini, orang-orang yang miskin dia nggak akan bisa tumbuh kembang. Justru orang-orang yang punya sumber daya lah, ya dia akan bisa tumbuh kembang gitu ya. Dengan segala sumber daya yang dia miliki, orang kaya, ya dia bisa terus tumbuh kaya gitu. Potret kemiskinan di Jakarta ini bisa dilihat dari sisi makro dan juga bisa dilihat dari sisi mikro, yaitu bagaimana penghidupan masyarakat miskin di ibu kota. Dari sisi makro kita bisa melihat bahwa dari sisi tingkat kemiskinan di Jakarta apakah bertambah atau berkurang. Nah, dari sisi penghidupan masyarakat kita bisa melihat kemiskinan ditinjau dari di mana masyarakat miskin itu berada. Jadi kita bisa menemukan kantong-kantong kemiskinan di kota Jakarta dengan karakteristik yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Nah, hasil penelitian Semeru menunjukkan dua hal tersebut, bahwa dari sisi makro terjadi peningkatan kemiskinan di kota Jakarta akibat pandemi, dan dari sisi mikronya kami juga mendapatkan gambaran bagaimana penghidupan masyarakat miskin saat ini terdampak dengan adanya pandemi. Nah, kedua pandangan makro dan mikro ini bersifat saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang fenomena kemiskinan di Jakarta. Sebagai contoh, untuk kondisi pandemi seperti ini, masyarakat miskin kota itu dihadapkan berbagai macam persoalan terkait pandemi, misalnya dari sisi ketahanan pangan, dari sisi mata pencarian, kemudian juga dari sisi beban pekerjaan atau rumah tangga bagi ibu-ibu yang bekerja yang harus mendampingi anaknya sekolah. Nah, kompleksitas berbagai macam persoalan ini yang kemudian membuat kadangkala angka kemiskinan yang 5% itu menjadi kecil, tapi juga sebetulnya justru tidak mencerminkan kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh orang per orang di lingkungan miskin itu sendiri. Mesti dilihat dulu kita level mengkhawatirkannya seperti apa ya, karena kalau dibandingkan nasional memang tingkat kemiskinan di Jakarta rendah, tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada tingkat keparahan kemiskinan yang mungkin tidak ditemui di daerah-daerah lain gitu, yang spesifik khas kota ibu kota gitu kan. Jadi misalnya kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat kota itu membuat keparahan kemiskinannya itu menjadi lebih besar dibandingkan di daerah di desa pedesaan misalnya kan. Dari sekolahan bayaran apa aja, Dek?
LKS 100, Terus sama apa? 70, terus rapot Berapa? berapa ya? 100, Terus ya gitu. SPP ya? Iya, SPP. Sama uang itu ya. Nah, itu kalau misalnya Bu Guru nanya nanti aja bilang Pak atau Bu, ibu saya belum ada duit nanti gitu ya. Iya. Emaknya kan belum ada duit. Kalau emaknya ada duit baru emaknya bayar semua. Kalau itu mah emaknya bayarin semuanya, duitnya belum ada. Kalau Pak Guru atau Bu Guru nanya bilang begitu ya. Saya sebelum pandemi kan saya jualan nasi uduk. Ya tadinya sih rame ya Pak ya. Tapi pas pandemi begini saya sepi. Nggak ada yang, ya paling ya beli 2 orang, 3 orang. Udah sampai malam nggak ada yang beli sekali. Tiap hari saya begitu jualan. Sampai nasi saya kebuang terus. Tiap hari itu begitu. Paling 100 dapatnya. 90.000 paling 120. Kalau lagi rame bikin 2 liter setengah sama gorengan 200. Modal berapa? Modal 160.000. Modal 160.000. Iya. Keuntungannya? Ya paling kalau misalkan kalau lagi rame ya 250 untungnya ya berapa itu? Pandemi. Sebelum pandemi. Kalau nggak habis ya 90, kadang 60, kadang nggak sama sekali. Nggak ada yang beli sama sekali. Terus anak lo udah luput dah kagak sekolah dah tuh? Kagak, dia pengen sekolah cuman ya namanya saya nggak ada biaya. Dari mana? Pengen mah ya sekolah mah Iya. masih kepengen dia cuman gak ada. Pengen, bingung Terus biaya dari adanya dapat KJP nggak? Dapat. Kalau saya penghasilan saya penghasilan saya dari gorengan aja ya 50.000 itu buat makan sama buat modal dah semua. Kalau bantuan dari anak yatim ya dari cuman 3 orang itu cuma dapatnya 150 setiap Jumat ya. Itu aja, cuman kalau KJP kan sebulan sekali itu buat bayar HP kan karena belajar kan pakai HP ya. Jadi saya ngambil HP jadi bayar pakai uang KJP 250 tiap bulan. Nah kalau PKH kan cuma 3 bulan sekali itu kan lama banget Pak, nggak cukup lah. Bingung sayanya, jadi ya itu hasil makan saya sehari-hari dari itu. Jualan pisang goreng sama cilok sama disuruh-suruh orang. Ini penghasilan saya paling sehari ya 50.000 juga kadang nyampe kadang enggak. Nggak cukup lah. Saya cukupin habis kemana lagi saya, dari itu aja, dari jualan itu udah. Sekolah yang benar, belajar yang benar, biar jadi orang pintar, biar dapat ranking. Kalau Dede jadi orang pintar, kerja enak nantinya, jadi nggak kayak AA lo tuh, nggak kayak AA Tegar, itu sekolah menjadi tukang parkir. Sekarang Dede sekolah yang benar, belajar yang benar, bisa nyenangin orang tua. Kalau misalnya Dede sekolah malas-malas, nanti Dede mau jadi orang susah, nggak jadi orang sukses. Yang benar sekolah Dede, nggak punya bapak, sekolah yang benar, jadi orang sukses, jangan males. Harapan Mimi, harapan emaknya sama Dede doang. Ya gimana ya Pak ya, nggak bisa ngebayangin saya kondisi saya begini. Ya saya ibaratnya mengeluh-ngeluh sama siapa, bingung. Ngeluh sama saudara saya nggak enak kan, masa iya saya minta mulu sama saudara kan nggak enak, dia juga punya keluarga. Iya saya, ya kalau pikiran saya di hati kecil saya ya nyesel, kasihan sama anak saya. Kasihannya apa, anak saya teman-temannya pada sekolah, anak saya cuman Mak Tegar pengen sekolah tapi Tegar gimana ya, kadang-kadang suka kasihan kata saya, ya Allah gimana ya Dek, emaknya nggak mampu kata saya gitu. Ya, ada
dihadapkan dengan kondisi krisis dan mereka mendapatkan bantuan uang tunai, itu manfaatnya dirasakan lebih besar dibandingkan misalnya manfaat dalam bentuk subsidi pendidikan maupun kesehatan. Karena uang itu lagi-lagi bisa dibelikan atau digunakan untuk berbagai macam kepentingan ya, misalnya untuk beli bahan makanan, untuk bayar kontrakan, beli pulsa, paket internet buat anak sekolah. Jadi range of options-nya itu sangat terbuka dengan bantuan sosial tunai. Dan yang lebih penting lagi adalah sumber pendapatannya gitu. Artinya ketika sumber pendapatannya sendiri itu rentan terhadap guncangan, pekerja di sektor informal, kemudian para petani misalnya di Jakarta tentu tidak ada ya, tapi misalnya buruh kontrak yang terputus kerjanya secara mendadak, atau buruh kontrak yang dikurangi jam kerjanya, itu dalam kondisi-kondisi rentan seperti itu tentu saja akan lebih besar pengeluaran mereka dibanding pemasukan. Karena pengeluaran kan sifatnya tetap ya Mas ya. Yang bisa kita kurangi sebetulnya yang lewat program-program perlindungan sosial itu adalah masyarakat yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan atau masyarakat rentan gitu kan. Kalau betul-betul menghapuskan masyarakat miskin, perlu desain khusus sebetulnya di luar program pelindungan sosial sudah ada sekarang ini, karena mereka jelas butuh hal yang berbeda dari kelompok miskin lainnya. Mereka punya kapasitas yang berbeda gitu, jadi intervensinya tentu saja berbeda. Ini agak tricky nih, kita kan karakteristik masyarakatnya banyak kan dan beda-beda kan, dan di masyarakat kota sendiri pun juga karakteristiknya beda-beda gitu. Nah itu yang butuh effort lebih, bahkan untuk mengurangi kemiskinan di level kerentanan lah istilahnya ya, seperti di bawah garis kemiskinan. Bantuan atau program untuk menanggulangi kemiskinan harus menjadi skala prioritas gitu ya. Terus jadi prioritas, harus dipastikan bahwa orang miskin betul-betul bisa punya akses, punya kesempatan, dan benefit atau manfaat yang diterimanya memang betul-betul bisa membawa orang miskin keluar dari situasi. Yang saya pentingnya anak saya yang bontot aja tuh, sekolah itu saya yang pentingnya.